Indriani, disilakan pada Ibu. Salam Bapak dan Ibu, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi dan puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada pagi hari ini cukup cerah meskipun semalaman diguyur hujan. Dan saya sempat sedih karena pagi ini saya tidak jadi ke Loleng. Sudah semangat dari kemarin pengen ke Loleng, nggak taunya waduh hujan terus akhirnya tidak jadi. Baik, yang terhormat Ibu Eva Stefani Rataba, anggota Komisi 10 DPR RI, yang saya hormati Bapak Matius Sampil Lalong, SKMFI, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara, Ibu Hesti Yusniati selaku narasumber pada hari ini, dan Bapak Ibu serta peserta Bisafes Pesona Kreasi Seni Tari yang berbahagia. Senang sekali hari ini kita boleh bertemu, dan seperti biasa kalau dari Kemenparekraf tampil harus selalu membacakan pantun terlebih dahulu. Jadi saya coba bacakan pantun dan mohon cakepnya. Datang ke Toraja untuk berwisata. Pesonanya indah membuat hati gembira. Selamat pagi hadirin semua. Mari sukseskan acara ini bersama-sama. Atas nama pimpinan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kami menyampaikan permohonan maaf karena pagi hari ini kehadiran Bapak Direktur harus diwakilkan kembali karena bersamaan dengan kegiatan yang lain. Jadi Ibu mohon izin, bukan kami mengabaikan undangan dari Ibu, tetapi memang Kementerian Pariwisata itu banyak sekali undangannya, dan kebetulan Direktorat Event Nasional dan Internasional ini begitu banyaknya event di permohonan event ke kantor kami, jadi semuanya harus dibagi-bagi dari paling atas sampai paling bawah. Paling repot adalah kalau Pak Menteri mau hadir ke sana dan kemari, pendampingnya yang agak kesulitan. Jadi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami untuk perwakilan saya menghadiri di sini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Eva dan apresiasi kami karena Ibu Eva selalu mengajak kami untuk bersama-sama membuat sebuah acara. Jadi Bisafes ini adalah sebuah bentuk apresiasi yang kita program bersama-sama, kerjasama atau kolaborasi antara Komisi 10 DPR RI dan Kementerian Pariwisata serta Dinas Pariwisata di daerah yang kita tuju. Jadi tiga tempat, jadi Dinas, Komisi 10 dan Kementerian Pariwisata. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kadis Kebudayaan dan Pariwisata beserta jajaran yang juga telah hadir dan memberikan izin kami mengadakan kegiatan di sini. Demikian juga kami berterima kasih kepada Ibu Hesti Yusniati atau Ibu Nona yang berkenan untuk berbagi ilmu hari ini. Jadi mungkin teman-teman nanti akan sudah baik tampilannya, tapi saat ini adalah saat untuk saling menyampaikan tanya jawab mungkin, atau bisa menanyakan pengalaman Ibu Hesti yang seperti tadi Pak Kadi sampaikan. Kalau hanya sekilas melihat Ibu Hesti ini tidak kelihatan seorang penari, tapi begitu meliuk itu langsung terpesona. Pak Kadi selalu menyampaikan. Jadi mungkin itu bisa nanti menjadi contoh buat adik-adik khususnya, sehingga penampilannya mungkin teman-teman nanti akan bisa lebih bagus lagi dari apa yang sudah saat ini dilaksanakan. Dan seperti biasa kami melaporkan juga bahwa peserta saat ini Pak Kadis dan Ibu Eva ada 65 yang kami undang dari Sanggar Tari yang ada di Kabupaten Toraja Utara, juga pengelola tari yang ada di sini, untuk bersama-sama menampilkan apa yang mereka sudah pelajari, dan semoga juga kegiatan ini yang
kami jadikan sebagai bentuk apresiasi kepada mereka. Jadi sebagai wadah mereka untuk mencoba tampil sebelum tampil ke tempat yang lebih besar. Karena acara pagi ini khususnya kami adalah dari Direktorat Event Nasional dan Internasional adalah pusatnya event. Tapi bukan semua event langsung pada kami, karena di Kementerian Pariwisata itu ada tingkatannya. Kami punya Direktorat Event Daerah. Jadi kalau event daerah ini adalah event yang diajukan oleh provinsi dari seluruh Indonesia. Jadi ada biasanya kita punya Karisma Event Nusantara, itu jumlahnya adalah 110. 10-nya adalah yang utama dan yang 100 adalah berikutnya. Jadi 110 ini berasal dari ribuan event yang ada di provinsi ataupun kabupaten kota di seluruh Indonesia, sampai ribuan. Jadi masing-masing provinsi mengajukan minimal sekitar 10. Setelah itu administrasi, karena semua sekalian cerita ya Pak ya, barangkali nanti kalau dari teman-teman di sini ingin juga mengajukan membuat event daerah, itu harus memang kulon-kulon ke provinsi menyampaikan ada event apa yang memang sudah dapat diunggulkan di sini. Jadi harus mengisi form. Jadi di situ formnya akan isiannya macam-macam, isilah, lengkapilah sesuai dengan permintaan. Karena di situ sebelum kita bisa nanti wawancara, hasil dari form itu menjadi salah satu penilaian. Kalau formnya lengkap, itu bisa nanti di situ ada dilihat sudah berapa kali diadakan, berapa pengunjungnya, siapa saja pengunjungnya, terus selama ini pendanaannya dari mana. Jadi setelah itu semua diisi, kalau itu lolos, baru nanti ada pengerucutan lagi dari ribuan, terpilih umpama ratusan sampai ya masih sekitar 1000-an. Habis itu dipilih lagi mana yang kira-kira memang potensinya bagus, dan yang sudah masuk ke dalam potensi bagus itu, itulah yang akan dipanggil untuk wawancara Pak. Tidak harus ke Jakarta, tapi biasanya kita akan online. Dari kepala dinasnya harus juga mempresentasikan, dan juga dari komunitasnya. Jadi Pak Kadis kalau bisa usulannya itu dari komunitas Pak. Jadi dari dinasnya itu hanya mendukung. Ya, jadi supportnya adalah dari pemerintah daerah, tetapi yang membuat kegiatan itu dari komunitas. Jadi lebih mantap lagi Pak. Itu jadi itu bocorannya kalau untuk desain. Nah pas nanti seleksi Bapak mendampingi, tapi yang boleh hanya mengantarkan biasanya pas saat wawancara Bapak mengantarkan, tapi Bapak juga paham tentang event itu. Setelah itu baru si komunitasnya akan menjelaskan A sampai Z-nya event yang akan dilaksanakan itu. Setelah nanti lolos, kalau sudah 3 kali bisa mendapatkan, kalau yang 110 ini dapat dukungan ya Pak ya, dapat dukungan dari Direktorat Event Daerah. Jadi tidak semua event bisa didukung kami karena ada begitu banyak ribuan. Jadi kami harus menseleksi untuk adilnya. Jadi memang yang benar-benar kita yang bisa ditampilkan itu yang kita dukung. Jadi kalau mereka sudah 3 kali, diusahakan mereka bisa naik kelas. Saat naik kelas, saatnya mereka masuk ke event nasional. Event nasional itu mempunyai standar juga. Bisa dinamakan event nasional kalau pesertanya atau pengunjungnya itu sudah melibatkan minimal 3 provinsi di sekitarnya. Jadi mungkin dari pesertanya diikuti oleh beberapa provinsi yang ada, atau penontonnya. Jadi begitu event dilaksanakan, ada dari provinsi lain yang ingin sekali untuk datang ke acara tersebut. Demikian juga kalau sudah naik kelas kembali, event internasional itu juga sama. Peserta dan penontonnya salah satu itu harus ada dari luar negerinya. Jadi itulah yang disebut ini, dan kelas itu dari Direktorat Event Daerah dan Event Nasional Internasional. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk
pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif oleh Bapak Menteri bahwa akan dicapai melalui 3 aspek, yaitu inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Jadi kalau inovasi itu bisa ke kreasi, jadi bentuk kreasi itu adalah suatu inovasi baru. Jadi tarian pun melihatnya aja, aduh udah males mau nonton, nah ngantuk kata Bu Eva. Jadi dengan kreasi ini mungkin atau dari musiknya, atau dari segi pakaiannya, atau dari gerakannya, tetapi itu semuanya boleh diberikan inovasi, hanya saja sentuhan tradisionalnya yang menjadi ciri khas dari daerah asalnya itu jangan sampai dilupakan. Jadi mungkin tadi saya sempat ngobrol sama Bu Hesti, kalau gerakan Toraja, gerakan tari Toraja itu sepertinya hanya di kaki dan di tangan, dan itu sepertinya simpel sekali. Tetapi setengah mati Pak saya belajar. Kebetulan saya waktu kecil sampai SMA saya itu juga ikut latihan menari, tapi latihannya tari Jawa. Jadi kadang saya mencoba tarian yang lain, tari Bali saya coba, tapi saya tidak pernah berhasil karena mata saya tidak bisa membelung. Kalau tari Bali kan harus matanya bisa membelalak, sementara mata saya sipit. Jadi nah terus kalau tari Toraja saya pernah mencoba, antara gerakan tangan dan kaki ini saya susah sekali untuk menyelaraskan. Kayaknya cuma gampang begini-begini, tapi karena dasar saya adalah tari Jawa, jadi yang keluar kalau saya harus begini, saya keluarnya begini atau begini. Jadi susah sekali. Jadi mudah-mudahan adik-adik yang hadir di sini lebih semangat lagi bahwa yang simpel tadi ternyata tidak mudah, dan itu memang harus diajarkan dan dipelajari. Ibu saya juga jadi teringat, saya belum tahu Pak Kadis, kalau di Toraja ini di sekolah-sekolah SD itu wajib tidak untuk belajar tari, karena ini mungkin juga amat sangat berhubungan dengan bagaimana kita melestarikan kesenian di daerah sini. Karena kalau kita lihat seperti di Bali khususnya yang memang sudah mendarah daging, mereka dari keluarga pun sudah mendukung untuk anak-anak berlatih. Kalau tadi Pak Kadis sampaikan di Toraja ini kan ada yang juga membutuhkan tari. Nah demikian juga di Bali. Di Bali itu juga setiap adat ada tariannya, makanya semua orang tua mewajibkan anaknya untuk belajar nanti. Nah kalau umpama di Toraja ini bisa dimulai dari keluarga-keluarga kecil untuk belajar menari dari yang simpel-simpel tadi ya Bu Hesti, dan mungkin di sekolah-sekolah ya biasanya lebih kecil. Dan saya hari ini senang sekali karena ada adik-adik kecil, mereka akan tampil. Nah yang mereka biasanya dari kecil ini mulai diajarkan, biasanya akan menurut Pak sampai ke dewasa nanti lebih terekam gitu. Jadi apa yang mereka diajarkan sekarang akan lebih menjadi masuk ke jiwanya. Jadi itu mungkin Pak Kadis, kalau umpama inovasi tadi bisa kita mulai adik-adik kecil diperkenalkan juga, meskipun tradisionalnya ada, tetapi karena biasanya anak sekarang sudah begitu melihat media sosial yang keluar adalah tarian-tarian K-pop, jadi mereka untuk nonton tarian kita sendiri itu malas untuk berkreasi dengan tarian kita. Yang kedua adalah adaptasi. Adaptasi ini seperti yang tadi disampaikan, kita bisa melakukannya melalui media sosial. Jadi yang punya sanggar ataupun bukan keluarkan saja di media sosial pribadi kalian. Jadi semakin banyak orang yang melihat, orang akan akhirnya tahu, oh seperti ini toh tarian Toraja. Jadi mulai dari yang kecil dan semakin besar, mulailah dengan mengupload apapun kegiatan tari. Jadi kalau kolaborasi tadi, hari ini pertemuan banyak sanggar. Jadi biarkanlah sanggar-sanggar ini jangan saling berebut, tapi menjadi satu. Jadi teman-teman sanggar ini bisa saling mengisi antara sanggar yang satu dan yang lain, bisa bersama-sama Pak. Mungkin kalau nanti ada event yang dilakukan oleh pemerintah, bisa mereka mengajak bersama-sama secara bergantian atau bagaimana. Dan seperti tadi Bapak sampaikan, sudah ada desa wisata yang masuk ke 50 besar. Mudah-mudahan ke depan dengan hari ini sudah ada satu yang masuk 50 desa-desa lain juga terpacu untuk ikut. Nah
titipkan teman-teman Sanggar ini bisa tampil di desa wisata tersebut. Jadi yang dijual sekarang bukan hanya tempat-tempat wisata yang lama, yang saya pertama kali datang ke Toraja itu tahun 91, Pak. Mungkin ada di sini banyak yang belum lahir. Pertama kali saya ke sini, yang dilihat mungkin hanya alam sama adatnya, Pak, budaya daerah sini. Tapi kalau sekarang rasanya mereka tidak hanya memerlukan lihat tempat dan budaya, tapi mereka ingin experience. Jadi pengalaman si tamu itu datang ke suatu tempat, itulah mungkin dari sanggar-sanggar ini bisa gabung di desa wisata yang ada. Jadi pas mereka tinggal di desa wisata itu, tamu itu bisa diajak belajar, ya belajar seperti apa sajalah, tarian yang mudah sekali, atau mukul tadi apa kendangnya itu juga susah, atau naik ke kendangnya itu juga pengalaman buat mereka. Jadi dengan pengalaman itu rasanya mereka semakin ada cerita. Jadi itu kita harus berkolaborasi baik dari sesama sanggar, kita juga ke desa wisata dan juga ke pemerintah daerah, mungkin melibatkan dari pendidikan, Pak. Apa di sini? Kalau saya lihat sih kemarin banyak Bu Eva potensi-potensi penari-penari yang awalnya ini dan sudah keluar dan mereka kembali, itu bisa dimanfaatkan. Jadi silahkan kolaborasi ini bisa semakin ditingkatkan dan kita harus melakukannya dengan gercep, gerak cepat supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Setelah kita gerak cepat, kita gerak bersama. Jadi seperti tadi kolaborasi itu adalah gerak bersama. Terus gaspol, garap semua potensi yang ada untuk melakukan kegiatan sehingga memberikan manfaat bagi para penari dan pelaku budaya yang ada di Kabupaten Tanah Toraja Utara. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Akhir kata kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini dan mari kita bersama-sama tunjukkan semangat untuk membangkitkan perekonomian Kabupaten Toraja Utara melalui sektor pariwisata, khususnya seni tari dan budaya yang ada di sini. Mohon maaf apabila ada penyiapan penyelenggaraan yang kurang berkenan dan mudah-mudahan kegiatan ini boleh semakin menjadi semangat dan pemicu dari teman-teman semua. Ini adalah awal Pak Kadis, jadi bukan hanya di sini tapi setelah hadir di sini teman-teman semua balik kepingin membangun atau membuat sebuah event yang banyak orang bisa datang. Kalau tadi dimulai dengan pantun, sekarang dihiasi. Ambil kacamata di atas meja. Di atas meja ada bakpia. Mari majukan wisata seni budaya di Toraja agar Toraja semakin mendunia. Terima kasih Ibu Heri Retno Indriani untuk sambutannya. Tradisional Toraja dengan gerakan tarian yang dikreasikan dari gerakan tari Pakelu yang merupakan tarian tradisional Toraja. Adapun alat musik yang digunakan dalam tarian ini yaitu kesok-kesok, gendang, gitar, dan ukulele. Memadukan alat musik tradisional dan modern, menciptakan harmonisasi musik dalam mengiringi tarian kreasi ini. Melalui penampilan dari Rumah Budaya Indoni ini dapat mengangkat budaya Toraja dengan penampilan yang lebih berbeda tanpa meninggalkan nilai budaya yang sudah ada.
Sulawesi Selatan memiliki 4 suku besar, di dalamnya yaitu suku Bugis, suku Makassar, suku Toraja, dan suku Mandar. Keempat etnik tersebut merupakan suku yang telah lama mendiam di Sulawesi Selatan dan sudah menjadi corak kekayaan dan keragaman di budaya. Bapak Ibu, kita saksikan bersama Sangga Tari Mabalo Tari 4 etnis. Umur itu aja ya, nggak apa-apa. Kok Asdem pegang itu? Nggak enak di sini. Di sini Nona ya. Mari. Oke. Oke. Selanjutnya kepada Kak Resti, selaku narasumber kita pada hari ini. Ya, tetap di depan untuk foto bersama terlebih dahulu. Didampingi Satu dua. Salam pesona Indonesia. Salam pesona Indonesia. Salam pesona Indonesia. ya, selanjutnya nanti Ibu Eva akan bilang salam pesona Indonesia. Semuanya tahu gimana balasnya? Wonderful. Sama aja naikkan Wonderful Indonesia. Yang semangat ya. Oke, silakan. Salam pesona Indonesia.